Assalamualaikum piye kabare? Waalaikumsalam sae. Assalamualaikum kaifa haluk? Waalaikumsalam ana bikhair. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kelas 1B, hebat, cerdas, ceria. Nah, anak-anakku, marilah pagi hari ini kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Semoga Gusti Allah senantiasa memberikan kemudahan, pemahaman yang baik, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyat bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang ayo belajar Al-Quran. Apa sih Bu Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu Allah yang mana diberikan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada rasul-rasulnya. Ya, Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna. Anak-anakku, hari ini kita belajar Al-Quran tentang surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya murni. Jadi surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang kemurnian keesaan Allah. Perlu diketahui, Al-Quran terdiri dari 30 juz dan terdiri dari 114 surat. Adapun Al-Ikhlas merupakan urutan surat yang ke-112. Ya, nah, anak-anak bisa dibuka buku materinya halaman 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa kalau kita membaca Al-Quran kita awali dan bacaan ta'awud dan dilanjutkan dengan bacaan basmalah. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama, Qul, katakanlah, huwa, dialah Allah, ya, huwa dia Allahu Gusti Allah, ahadun esah atau satu. Jadi surat Al-Ikhlas ayat yang pertama menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu. Allah itu satu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya anak. Allah Esa, satu, berdiri sendiri, ya. Tidak punya sekutu, tidak ada yang membantu. Beliau mengerjakan sendiri. Begitu menginginkan sesuatu, kun fayakun, maka jadilah, ya. Adapun ayat yang kedua, Allahus somad, Allah tempat meminta, tempat bergantung. Jadi kita meminta sesuatu hanya kepada Allah karena Allah tempat meminta. Ya,
kita tidak boleh meminta sesuatu kepada selain Allah. Misalnya ada seseorang ya yang mana sama-sama berdagang, satunya laris, satunya nggak laku. Yang nggak laku akhirnya iri. Terus minta ke dukun. Itu nggak boleh. Seperti itu berarti dia itu berbuat syirik. Perbuatannya disebut syirik. Adapun orang yang berbuat seperti itu disebut orang itu orang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, ya seperti itu, percaya pada dukun, percaya pada benda lain kayak gunung, ya ada yang ke Gunung Ngawi atau minta pesugihan atau bagaimana, itu pun berarti dia itu berbuat syirik. Orang tersebut disebut orang musyrik. Orang yang musyrik tidak akan mendapatkan surganya Gusti Allah. Bau surga yang harum pun tidak bisa merasakan. Jadi dia ahlunar. Dia selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita yakin Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Jadi kalau memohon sesuatu hanyalah kepada Allah. Karena doa itu ada 3 ya. Ada yang langsung diberikan secara langsung karena Gusti Allah Maha tahu, Maha mengerti bagaimana hambanya. Barangkali mungkin yang langsung dikasihkan itu dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, ya. Terus yang kedua ditunda. Ada yang ditunda, nggak langsung diberikan. Mungkin ya karena Gusti Allah tahu kalau diberikan sekarang bisa jadi orang itu nanti sombong atau bagaimana. Maka dari itu Allah tidak memberikan secara langsung. Ada yang juga doa itu diterima tapi sebagai pahala kelak diberikan di akhirat. Jadi anak-anak kita harus selalu optimis, tetap meminta sesuatu hanya kepada Allah. Karena Allahus Somad, Allah tempat meminta atau tempat bergantung. Ya, segala sesuatu kita gantungkan, kita minta hanya kepada Gusti Allah. Ya, adapun ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Gusti Allah itu tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu, karena Gusti Allah berdiri sendiri, qiyamuhu binafsi, ya, mengerjakan semuanya, dikerjakan sendiri karena Gusti Allah Maha Kuasa. Ya anak-anakku, ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, ya. Nah, di sini dan tidak ada sekutu baginya karena beliaulah yang Maha Esa. Jadi beliau tidak ada sekutu, tidak ada yang membantu. Itu surat Al-Ikhlas. Jadi menjelaskan tentang Allah itu murni Maha Esa. Ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat halaman 21 ya. Al-Ikhlas artinya memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid, keesaan Allah. Surat ini berisi pesan iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin kalau Allah itu benar-benar ada dan Maha Esa ya. Nah, anak-anakku, ini bisa dikerjakan halaman 22, 23 sampai 24 yang bagian A saja ya. Ini dikerjakan di rumah anak-anak karena sekarang daring ya, belajar di rumah. Jadi bisa dibuka bagian A ini halaman 22 sampai 24, soalnya sebanyak 20. Demikian yang disampaikan Bu Guru, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.